Bapak-Ibu sekalian, hari ini yang kami hormati, tiba saatnya acara selanjutnya yaitu sedikit kita heningkan suasana, kita tundukkan kepala, mari tundukkan kepala dan tanpa bersuara kita dengarkan tausiah doa dari Ustadz Effendi RS kepada Ustadz Effendi RS, kami persilakan. Ya, kepada Mukarram Ustadz Effendi RS untuk menyampaikan tausiah sekaligus menutup doa kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak pantun itu dah ini pakai banyak pantun. Anak rajin pergi menyelam, nak nangkap anak ikan. Ibu bapak yang menjawab salam, nampaknya lesu belum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akrama bani Adam sa'iril makhluqat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ahmad Burmawi SH, keluarga besar, saya doakan semoga beliau sehat, sukses selalu, semoga apa yang beliau cita-citakan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan para kepala desa yang sempat hadir pada kesempatan ini, kepada tokoh adat, tokoh agama, ustadz, ustazah, seluruh ulama, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, saya doakan semoga kita semuanya bahagia dunia akhirat. Amin ya robbal. Mudah-mudahan pulangnya kita di sini tidaklah kita pulang di sini terkecuali semua dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin sekalian rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, pada siang hari ini inilah yang disebut kata jimatul kita janji nunggu kata betaro. Inilah kalau ilo kita sama-sama, kalau aku karo kita sama-sama di sini. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara silaturahmi. Alhamdulillah Pak, di malam aku sudah ditelepon dan telah pagi tidur. Makan tinggal sesuap, bukan tidur tinggal sekejap-kejap. Ngapa? Betapa bahagianya di sini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la yudhila ahadukum amaluhu. Tidaklah kalian akan masuk surga karena amal kalian. Lalu para sahabat tegagau kamu bahasa kita. Bahasa Rusun baik, gila terti kamu. Bahasa Rusun. Ini tidak terti bahasa Inggris. Nah, kata sahabat tadi tegagau dia. Wala anta ya Rasulullah, apakah amal engkau juga tidak diterima ya Rasulullah? Naam, kata Rasulullah. Kurang naam bu. Naam kurang pak. Naam itu artinya ya. Ya kata Rasulullah, amalku juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa rahmatan minallah, terkecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya begitu bahagia dan bangga saya datang pada hari ini, tidak lain adalah datangnya kita di sini adalah untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bersilaturahmi. Amin ya robbal alamin. Kalau nak nurutkannya ini aku umpai kenal dengan beliau ya kan. Mina putu di malam batu bayang-bayang, artinya putu ini seragi ngejem sama Allah. Allah tidak Pak. Nah nurutkannya pula aku ibarat pantun di sini ya. Nandam pandang pinggir raya mengkediri nak disirami. Amu badan memang kabale hanya rupuan masih di sini. Tepuk tangan. Cuman Tuhan Bapak lagi pantun apa kelanjutan. Alangkah segot jalan kaya nak berjalan akak pulang. Alangkah segot aku balik hanya temalam nak maluang.
Ada malam, ya. Ayo nunggu kali kalau malam, masalah betapa indah hari ini. Baik karena kita siang, di sini jam berapa makan biasanya di ibadah kita? Hah? Itu ada SMS Pak. Dia ini keluar nak nomor itu, karena nomor itu banyak di YouTube. Kalau siaran ini, masukkan ke YouTube Ustadz Effendi PK. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Aku menunggu kayaknya Pak baca tadut baca kuritan baca. Anu kuritan kecil ngayal dulu ya. Atau pegak dinding serambi mancing dua balong ayam. Nah, itu kalau terjemahan karena situasinya kalau ini kata siang karena otak ini sekuncinya busung. Kalau busung lapar otak dek main lagi. Ya kita ramah-ramah bahagia pokoknya intinya mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh saudara kita ini diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu bapak ibu sekalian, kita ini adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saking sempurna di dalam Al-Qur'an satu-satunya makhluk yang didapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada 4 hanya manusia. Yang pertama apa? Yaitu al-insan. Yang kedua an-nas, yang ketiga al-bashar dan yang keempat Bani Adam. 4 panggilan inilah yang hanya diberikan untuk manusia. Al-insan apa artinya? Adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita panca indera yang begitu lengkap. Dari puncak panca indera itu Allah berikan kita akal, pikiran dan hati nurani. Dari akal dan pikiran inilah Allah tuntut kita untuk mentafakuri, merenungkan kebesaran Allah baik yang ada di dalam diri kita maupun di luar diri kita, sehingga bertambahlah ketakwaan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siko baik kita renungkan Pak. Kalaulah umur kita ini 60-70 tahun, umur kita ini ada salah satu mesin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak akan mampu manusia menandinginya. Apa itu mesin? Mesin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah jantung. Jantung kita ini 60, 70, 80. Siapa yang paling tua di sini Pak? Ada 70. Ada di depan sekali baik jantung kamu itu dalam sedetik berhenti. Artinya apa Pak? Dalam 1 detik pun tidak pernah berhenti. Inilah kalau kita mau merenungkan ini, maka jawabannya siapa yang mengatur ini? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan akal pikiran kita ini kita renungkan diri kita, kemudian kita renungkan di luar diri kita ini alam beserta isinya ini, maka tambahlah keimanan kita, ketakwaan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya itu kawan daripada akal dan pikiran kita itu adalah hati. Apabila kata Rasulullah antara akal dan hati kita ini menyatu, ya satu sama satu tujuan, maka ia akan selamatlah di dunia wal akhirah. Maka ternyata hati ini banyak fungsinya Pak. Hati ini tergantung di dalam kita namanya niat. Innamal a'malu binniyat. Nah niat ini ternyata ada 3 fungsi. Apa fungsi pertama? Adalah untuk membesarkan amalan-amalan yang kita laksanakan. Karena amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak tergantung kecilnya, tidak tergantung besarnya, terkecuali tidak lain adalah lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata rahimahullah yaitu almarhum Kyai Haji Zubair Maimun, untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak besar itu kamu gawekan, asal kamu tulus dan ikhlas. Apa di antaranya contohnya? Ketika kita minum di air tadi, di gelas kita tadi ada semut yang ada di dalam air tadi. Kemudian kita celupkan telunjuk, kita angkat semut tadi dan semut tadi terselamatkan, maka cukup itulah untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka niat ini mempunyai fungsi yang luar biasa. Kalau kita ikhlas lillahi taala, niat ini akan mengantarkan kita pada kebahagiaan di dunia wal akhirah. Apalagi contoh misalnya sehari ini misalnya Bapak Barmawi ini kangen aku duit misalnya 3 juta misalnya cuman beliau ini jadi ikhlas dipamerkannya nah sementara itu ada lagi misalnya ibu
Ibu ini nak nganjuk aku duit 500.000, cuman secara diam-diam. Nah, ini besar pahala di hadapan Allah yang mana? Yang mana? Yang 500. Mengapa? Karena ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua fungsi daripada niat itu tidak lain adalah untuk menguatkan, mempertahankan, memotivasi dari apa yang kita rencanakan. Ya? Makanya niat yang tulus dan ikhlas itu akan menghantarkan kita pada kebahagiaan dan keberhasilan, tidak hanya di dunia ini saja, akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, kalau kita puasa, ngapa sangkan kita tahan isan di udah imsak sampai maghrib itu dikarenakan apa, Bu? Dikarenakan niat lillahi ta'ala. Kalau diniatkan puasa isan di subuh sampai kita maghrib, aku Pak 5 kali makan sehari. 5 kali makan, ngupi makan. Tapi kalau diniatkan ibadah kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sore kita tahan untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula Pak dia bertanya, Ustaz, mana kamu tuh kalau kamu puasa, mana suasana kamu tengah gitu? Apa dia katanya? Wajib bersama baik, apa? Aku kebila tengah gitu Pak, Ustaz puasa, saya pengina ke belakang, tekina lah lagi gas kok, tabung gas tuh, pengina anakku semangku gitu. Ya? Ngulang lagi ngina duduk di pinggir salangan, ngeluarlah lipas tuh, nggak aja kena belok karena barangnya. Ditampu Ustaz masih itu, masuk pula ke kamar mandi, tekina pula lagi, apa namanya sunlight, acam aja kena belok marjan barangnya. Sanggup baik Pak, artinya tulus dan ikhlas lillahi ta'ala kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu ini Bu, kamu tahan laki-laki kamu main lagi karena ngapa? Empuk labung kamu, kamu tahan laki kamu sampai segini ngapa? Karena niat berkeluarga lillahi ta'ala. Karena lillahi ta'ala empuk labung kamu. Walaupun Pak betina ini Pak kalau di panggung hati-hati, makanya betina ini kata Rasulullah harus dimuliakan, harus diujuk, nak dimuliakan. Kalau di dunia kebaukannya di panggungnya. Elah dikit-dikit saya penyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Tanya-tanya buka, aku harus bagaimana jika tatai kah? Ngapa pula galak? Itu inilah bahwasanya niat tulus dan ikhlas itu pacak mempertahankan kita dalam kegiatan dalam rumah tangga. Maka kalau kita telah mengaku beragama Islam itu, maka lillahi ta'ala. Kalau misalnya kita dah lima sholawatan, sholatullah, ya Bu sama-sama, sholatullah, ala toha rasul, sholatullah, salamullah ala yasin. Itu kalau kita menunjukkan jauh beragama dalam mempersiapkan, di dalam mengangkat masalah dalam kehidupan rumah tangga. Jangan empai dia bersabun sekali Pak, empai dia bergulai sekali, lah mulai nyindir lagi. Surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan, titik-titik kan. Empai sekali baik itu dia bergulai, mati ibu-ibu. Nah termasuk salatullah salamullah tadi harus kita jadikan kebiasaan. Kenapa? Karena seluruh ruang lingkup kehidupan kita itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pakaian, dari mulut kita ini semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu datang di sini, masya Allah aku lemaknya ini kan, berjilbab luar biasa, masa itu Allah balik boleh keluar. Berjilbab ini Bu sudah menunjukkan ciri bahwa ini sudah ada nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukalah kamu keluar, awak badan bunguk banyak jemur pada kami itu makai baju SD. Ambil sini banyak itu kan.
mesti ngetap sana, ngetap sini kan. Sehingga cuma jualan ayam jadi korban di pasar tuh banyak tekapak tangan di minyak kerbau kok. Ya tadi ya. Nah, jadi sholatullah sholatullah ala toha rasul. Baca pula itu jadi nasihat Pak Pak DPR. Kamu yuk rapat di ujuk dengan kalau aku Pak udah sembahyang ujuk jemaah rumah. Nah, ujuk jemaah alat kelma makan mangga dikubak di bawah kau. Alat kelma ini dengar belum jaga alat tahu. Menguga cuping betina nih. Oh, cuman ada pula balasannya lewat sholawatan nih Pak Ibu. Kalau ibu-ibu nanyain laki jangan, karena bapak-bapak ini nak diupuk. Nak diupuk. Bapak-bapak ini jemanya mudah untuk lemah. Disindir baik sama dia mulai melalaka. Pedas-pedas salat mulanya tuh. Salatullah salamullah. Balik kan sindir. Pedas-pedas cabai muda, masih pedaslah cabai tua. Ladas-ladas nabi muda, masih ladaslah nabi. Jangan dimarahi yang dilanggar karena bapak-bapak pada kami itu bukan di sini banyak awak dia lalu kacamata jarak jauh masih kena rapun dekat. Nek damping nek kena di jauh kena anggal kerela. Bukan di sini cuma pada kami. Nah itu kan. Bapak-bapak lagi bini baik itu apa Pak nak nyindir kan mama nepadi nak banyak padi sego di pinggir tebing mama nelaki nak lemah bini encerang bau jegeng. Masuk kamar bau jegeng didampingin bau putih daster 10 tahun kepesok kira besok ini deh jemaah yang bahagia tuh Pak dek tahu salah bau miring saja baik mencoba tidak sekemai ceramah ini ceramah nih kamu tidak tahu kan udah melasa apa mama lanjutkan ayo lanjutkan. Nah itu kan kemudian ini telah fungsinya untuk menguatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Salah satunya adalah saudara kita ini kakang kita ini kan Ahmad Barmawi ini mencalonkan diri untuk bermanfaat. Kata Rasulullah khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Inilah yang menjadi contoh dalam kehidupan kita. Minimal bermanfaat keluarga kita. Jangan benar keluarga lagi dia bermanfaat. Bila makan memang suap pompong teguk belet mulut betul musuh kaget. Bila gawe tidak sedot sekali kapok kan. Minimal dalam keluarga kita jadi contoh bermanfaat. Tetapi beliau ini mendedikasikan dirinya untuk menjadikan bermanfaat bagi Kabupaten Lahat, khususnya yaitu bagi kita Tanjung Sakti ini. Takbir. Nah, kita doakan semoga ini menjadi apa yang dia inginkan. Jadi pilihlah manusia itu, ini bukan kampanye, ini kriteria dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memilih calon itu, ibu bapak hadirin sekalian, ngapa pula mendek diri masih tak remang-remang? Karena cuma pada kami itu Pak banyak dikit-dikit licik puyang abang, ambil puyang abang dia. Pada kami itu Pak. Jika mama nak puyang biru dia katanya. Nak puyang abang ni boleh puyang abang tu. Puyang abang tu boleh. Siapa nak tindak ni puyang abang itu. Akan tetapi kita pikirkan generasi kita. Maka tersebut daripada kami tu. Kamu silakan milih. Cuma pilihlah yang mampu mengangkat derajat di badan kita ni. Ini dia kadang-kadang hilang. Udim itu buat baik aja mah. Silaturahmi jarang, datang ke majelis sedekah jarang. Menjauhkan segalanya, jangan kau ucapan wakil rakyat dan lain sebagainya, bangunan dusun segalanya. Datang lagi tidak. Inilah yang disebut kalau kami Palembang tuh cuk mak hilang. Udah dicucuk, ngit hilang. Itu banyak main lagi kan. Nah, jangan sampai amat baca kita figur kita lakukan di masyarakat dia lagalah. Cuma bukan kampanye itu kan. Bukan kampanye itu. Siapa kita ujuk? Bukan kita tuh. Nah, siapa kita ujuk? Dan kita ujuk nih
atau busuk. Nah ini tidak. Maka kita jadikan diri kita ini untuk menjalankan akal pikiran kita, kesempurnaan kita dalam beribadah kepada Allah, termasuk kita ini milih calon pemimpin kita. Juga apa sekalian rahimahumullah, kita hidup di dunia ini di dalam menurut hitungan kita ini dibuat salah penghasilan saja, ibarat bulan kalau dia berkembang itu di dalam bulan purnama tuh 14, 15, 16. Nah ini pesan kaki beliau ini kan, purnama itu Pak 14, 15, 16. Artinya manusia itu kejayaan itu ada waktunya. Nah masa-masa jaya, masa-masa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pangkat, jabatan dan lain sebagainya, hendaknya ini akan dapat mengangkat derajat kita tidak hanya di dunia, akan tetapi telah dinantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab banyak yang membaik lagi, semakin dia berjabatan tinggi, semakin lemah di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh saja, kalau pangkat masih kokun dua kapoto gedang jemanya, kalau dia lah Kapolres, penal lagi dia terjadi, map kecil lagi dia terjadi, ngaju-ngajudan saja, tambah tinggi pangkat tambah lemah, bupati Baitul Puluh tambah tinggi pangkat tambah lemah. Nah amuk apa tadi, walaupun lemah secara kita itu abstrak, akan tetapi yaitu yang sesungguhnya kita adalah hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ini sudah terbukti. Aku di ruang, cuma bapak pula naik ke ruang kan. Beliau ini kalau nginap di dayanya bukan mujuk. Kalau nginap di dayanya jumnya super mengawal masyarakat galau, segalanya pokok beliau ini kayaknya. Maka inilah ya kita jadikan beliau ini itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalur tidak lain adalah kita membantu beliau ini dengan tulus dan ikhlas agar menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fungsinya yang ketiga, yang terakhir, terus seperti ini Bu. Terakhir kalau jangan ke jemaah kita namanya kumpul lotai kami terus saat ujung benar ya udah lah, jangan lagi undang ustaz itu udah lah, dia saling rupui gitu, dingin barang itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ngapus sangka kita nak niat lillahi ta'ala itu sampai disebutkan wa atimul hajja wal umroh, rukun Islam yang kelima itu disebutkan tergantung dari niat segala-galanya, agar kita tidak mendapatkan dari ibadah kita itu baik hablum minallah maupun hablum minannas kita, agar kita tidak mendapatkan kekecewaan. Contoh ibu-ibu ini, ngapa sangka ibu-ibu bertahan dengan bapak bertahun-tahun pola bengkak masih ditahankan karena tiap nurut niat itu tidak lain adalah ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rumah tangga itu disebutkan misakun waliza, sebuah perjanjian agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita niat tidak lillahi ta'ala, nyilah setelah terakhir kita tidak bernilai ibadah di hadapan Allah, nyilah satu balik mulai nyanyi sia-sia ku korbankan harta, jiwa dan raga, pada akhirnya aku yang kecewa. Ngapa? Dikarenakan kita tidak lillahi ta'ala. Ustaz, ngapa kamu baca nyanyi tuh? Aku ini baca nyanyi, hanya tidak porsi rombongan ini. Kalau aku nyanyi, habis satu-satu tuh. Cuman Bapak Ibu sekalian, kalau galak nyanyi ku mohon aman dek lanang pada kami ku ada, jangan nyanyi ku milih. Nyanyi itu nek ngujuk dikit kan. Amne bini ngujuk. Ku menangis karena rindu. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau apapun teringat padamu, oh lakiku. Ini dia lanang nyanyi di pada kami tuh. Mulai satu nyanyi awak lanang berkekumis, muka bermasalah tak segala dia. Istri yang ku cerai karena balik berbantah. Ada besar tinggi berkekumis, bahkan bukan di mesin. Bukan di mesin. Nyanyi lo itu, jangan nyanyi lo itu. Udah itu bu, apa? Jangan kau nyanyi itu dulu, aku mohon.
Sama bapak-bapak nih, jangan yang dinyanyikan, kok ini jangan yang dinyanyikan sama bapak-bapak nih. Kalau nyanyi di panggung nih karena modern, nyanyilah dia pasangan nggak kintunya. Pasangan lah modern, saat mulai si kau suka make, kau penyanyi, nanya gitu, kau masih gadis atau masih mana gak ini? Tuh dia keluar apa gadis apa janda? Mana gak ini? Itu si kau. Kalau ibu-ibu ini si kau pula bu, jangan pula kamu kalau nyanyi ya. Satu nyanyinya awak lagi jadi kadang ku berpikir kan mencari gantinya. Ribut pula gitu. Ribut pula. Ya, jangan. Jadi nyanyi itu pilihlah nyanyi yang ngojok, kan? Atau kita apa ke seni-seni lo. Beliau tadi kan seni tado, seni sekali. Aku baca nak tado, aku nak tahu kamu kan karena siang. Si kau baik, ku contoh kan? Rajongan. Alangkah panjang bulu pekian, ilo dibuatlah tali baku. Kalau sembahyang lagi digala, di dekat dapatlah sesurga. Sebab kesenian kita ini luar biasa. Memang benar ngomong tadi ya. Rukun Islam itu diapalkan dengan yaitu bernyanyi ya. Rukun Islam, rukun iman dinyanyikan kalau lewat tadut dan lain sebagainya. Termasuk kita lagu ini. Lagu ini ada ini ingatkah kita? Pertama ubana mulai bertabur. Lalu tabur tidak ubah. Terkekumis lapu tiap bulan. Masih kena anak bergaya lupa diri kumbak lagi langsung nolak soal di kendang orang lain. Masih salah kasar. Kedua matanya mulai kabur. Yelah kena tadi kabur tadi dia keluar lagi penghasilan. Ngapa kabur? Mulai karena laku masa pun salah penghasilan dia kina aneh damping kina aneh jauh. Ketiga kulit telah mulai kendor. Lah kendor kali ama dulu licin licin kali senginya lalak lagi terpanjal lewat sini. Amun bayi lagi, masya Allah, tegakau semua lewat di sini tuh siring, apa ini? Lila tuh kan, nah itu kan. Amun dulu bekacil kata lama kan. Keempat giginya lah mulai gugur. Permisi pak, ketika sejak siko. Amun dulu bekacil 4-5 kalinya keundangan itu, kecengeh sana, kecengeh sini. Amun jilbab tadi ibu-ibu nih 99 toro real cara memakai jilbab. Ada nek lo berkicau di pojok. Ini kau undangan. Ada pula nek mereng di sini. Ada pula nek meleleh di sini. Cuman tuh kalau kamu undangan jangan yang nek banyak ke peniti lah selawi kok. Sebab ngapa siang ni ke pengina waktu kalau nyimak kamakan tuh. Nah nunduk lagi ramtanya ini kan pula ya pun itu. Lari tahu kena nunduk karena takut kena peniti tadi ya. Kelima jalan mikor-mikor, keenam tanda lah damping ke liang kubur. Nah, jangan sampai. Maka oleh sebab itu, ya semua kita balik ke awal tadi, tingkah laku dan perbuatan kita tidak lain kunci dari kesempurnaan manusia itu tidak lain adalah Allah berikan akal dan pikiran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, saya kira hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Karena ini tertawa itu dia ikhlas lagi. Kalau paham kan? Ya? Tahu tercengeng dia kan aja dia bukan itu tegak saja gitu kan. Maka kamu tuh seragi rupuan kayak aku. Nah, saya kira hanya jelas Pak silaturahmi kita doakan sekali lagi kan semoga beliau ini apa yang dicita-citakannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang baik ya akan menjadi baik dan kebaikan itu ketika didukung dengan orang yang baik maka kebaikan itu akan menyebar pada orang banyak. Kalau kita tergantung yang punya abang tadi, dek dapat kebaikan itu secara menyeluruh. Amin ya rabbal. Contoh
ibadah kami, nah ulang lagi manjang. Contoh ibadah kami, aspal saja lagi dia masuk selama ini tadi kan. Hanya karena ada yang ibadah kami, yang juangkannya tahan dia patah gigi. Rombongan ini ama dia pak, dia yang juangkan kita kabupaten kecamatan kita tahan kadang patah dia jual kau, walaupun dia satu dia salaman, tahan dia jual kaki. Kenapa? Karena untuk kepentingan jemaah banyak. Amannya kepentingan kita semua ada tu. Beliau ni cukup udah, lah senang lah itu deh. Tapi memikirkan jemaah banyak. Nah maka oleh sebab itu, ya suara yang baik itu akan mengantarkan kebaikan kita, ajarkan kepada anak cucu kita bahwa meletakkan niat itu tidak lain. Pasloma lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Okelah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau kamu ke Pagar Alam singgahnya ku badaku di Nendago, namaku Ustadz Effendi PGA channel di YouTube, silakan buka. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Dan kalau cakari aku di dusun, jangan namaku Effendi, tapi kamu cakari namaku yang terkenal memang Isandi dulu, namanya Upin Ipin. Pantauan di dusun Ipin. Ada. Okelah ya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Kalau ada yang tersinggung Pak, aku minta maaf. Ada yang tersinggung tidak? Kalau ada yang tersinggung, ada yang cuma seminggu nganing ceramah aku tersinggung, kabar mati. Mati nih, mati jangan tersinggung. Ya. Demikianlah hadirin sekalian rahimakumullah, serta bahwa cukup pada kenaan kita itulah tutup bukan cukup kepacaan batas waktu enggak inilah jema jauh jema batak sama-sama pergi ke Pekang lagi belagu lagi galak apa kamian kita diajak makan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, kita tundukkan kepala dengan khusyuk, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dihajarkan wabil khusus yaitu saudara kita Bapak Ahmad Barmawi Isra ini akan diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan sukses dalam cita-citanya. Dan mudah-mudahan apapun yang kita hajatkan kita semuanya semoga juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Untuk itu mari kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Liridai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا دائما حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا مدبر دبر يا ميسر يسر يا مسهل سهل سهل أمورنا وبلغ مقاصدنا واقض حاجاتنا يا الله واقض حاجاتنا يا الله واقض حاجاتنا يا الله وسدد ديوننا ونور قلوبنا واصلح جسدنا واسر صدورنا وتمم مصلحاتنا وبارك أولادنا وأرزاقنا وعلومنا وكل ما أعطيتنا بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطاقة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya tausiah tadi yang cukup menghibur, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita dapat kita renungkan dan kita ambil manfaatnya. Sekaligus tadi dengan berakhirnya doa, maka berakhir sudah seluruh rangkaian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan akan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami seluruh kru yang bertugas, saya Bang Tian bersama rekan kami, Yosita Fadila. mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini, kepada Allah kami mohon ampun. Akhirnya marilah kita tutup acara ini sama-sama melakukan atas hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih, sedikit deh, soalnya karena